Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang saya hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Babu Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid. Saldo kas yang lalu sebesar Rp32.826.697. Penerimaan kodak infak Jumat lalu sebesar Rp5.810.000. Untuk pengeluaran sampai Jumat ini, bidang imarah sebesar Rp310.000, bidang idarah sebesar Rp450.000, bidang riayah sebesar Rp1.034.000. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar Rp38.426.697. Takmir masjid menyampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Amin. Pengumuman yang kedua yang bertindak sebagai khotib pada hari ini ialah Al-Mukarram Bapak Haji Ikhwanuddin MPDI. Sedangkan imam Bapak Kiai Warsiti. Untuk imam dan khotib Jumat yang akan datang, insya Allah Bapak Ustadz M. Ridwan MR. Pengumuman yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Demi menjaga kekhusyuan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa handphone harap dinonaktifkan. Dan kami sampaikan terima kasih kepada donatur nasi bungkus gratis. Semoga amal sedekahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلق من بعدهم خلق أطاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dengan Allah yang berbahagia. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas naungan pertolongan Allah SWT, atas kudrat dan rahmatnya, atas limpahan sifat rahmat dan rahimnya, kasih sayangnya Allah. Kita pada siang hari dapat menghadiri mudah Allah melaksanakan ibadah Jumat dengan tiada dengan syarat kita. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya.
sebagai khotib maupun sebagai pribadi saya mengajak diri pribadi dan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, seraya dengan bersungguh-sungguh melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita jadikan iman dan takwa itu menjadi perhiasan yang paling utama yang senantiasa menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan iman dan takwa itu menjadi benteng yang paling utama untuk menghadapi segala macam cobaan, ujian dan gangguan hidup kita. Kita jadikan iman dan takwa itu menjadi bekal utama kita kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan kita baru saja juga meninggalkan bulan Rajab 1445 Hijriah, di mana 10 hari yang lalu saat kita berada di tanggal 27 Rajab, saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tentu kita semua menyadari akan amanat, beban, kewajiban sekaligus kebutuhan kita untuk dekat kepada Allah, melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Tentu ibadah sholat lima waktu sebagai ibadah yang amat sangat penting bagi umat Islam dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, karena bagian dari ibadah kita, bagian dari bagaimana kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakin kita dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat kita. La tudrikul absar bahwa yudrikul absar. Allah adalah zat yang memang tidak terlihat saat kita di dunia ini, kecuali nanti di surga. Ila ruqiyah nabilah, saat di surga dan sambil Allah masuk, maka di dunia ini yakin seyakin-yakinnya semua amal perbuatan kita diproseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman ini memang banyak sekali manusia-manusia muslim yang begitu mudahnya melalaikan, tidak bersungguh-sungguh menunaikan ibadah sholat atau bahkan meninggalkannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memprediksikan dalam Quran surat Maryam ayat 59, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wa atba'u syahwat fa sawfa yalqawna ghayya." Akan datang suatu masa generasi pengganti yang jelek. Generasi pengganti itu adalah yang adaa'u ssalat, menyia-nyiakan salat, wa atba'u syahwat, justru sebaliknya yang disukai, yang dikerjakan, yang banyak diminati adalah turutkan hawa nafsunya. Oleh karena itu, untuk kita benar-benar memahami betapa apa sangat pentingnya ibadah sholat itu bagi kita umat Islam. Kedudukan bagi umat Islam, sholat merupakan rukun Islam kita yang kedua. Yang tentu kalau kita tidak menunaikan sholat dengan sempurna, Islam kita bisa gagal. Walaupun seseorang mengerjakan rukun Islam yang lain atau bahkan ibadahnya. Yang kedua, hukum melaksanakan sholat itu fardu ain, kewajiban yang berlaku orang per orang, yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Seperti kalau seseorang punya hutang puasa atau hutang haji, masih sangat mungkin digantikan oleh anaknya atau istrinya. Jika yang bersangkutan lalu berhalangan tetap atau meninggal dunia. Jangankan hanya karena kesibukan, hanya karena sakit, sholat tetap harus ditegakkan dalam kondisi bagaimanapun selama masih ada kesadaran. Bahkan perang sekalipun, sholat itu tetap harus ditegakkan di sana. Ada sholat khauf, sehingga kita tidak boleh hanya dengan urusan duniawi yang remeh-temeh begitu, lalu lantas kita meninggalkan sholat atau tidak menegakkan sholat dengan sebaik-baik.
Yang ketiga, sholat sebagai tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama bukan dirinya, tetapi dia yang merobohkan sholat sama juga dia merobohkan agama berdiri. Yang keempat, sholat itu ibadah yang paling utama dan bahkan menjadi pertanyaan pertama besok di akhirat. Seseorang sebelum ditanya tentang berbagai hal amanat apapun yang ditanggung yang dimiliki di dunia ini, pasti yang ditanyakan pertama kali adalah sholat. Awalu man hasabu ladal qiyamah as-salat, baik sholat syai'ul amalin baik masalah. Amal yang pertama kali dihisab dari seorang adalah sholatnya. Jika sholatnya baik maka diberilah amal-amal ibadah yang lain, tetapi kalau sholatnya rusak maka ditolak pula amal ibadah yang lain. Yang kelima, sholat sebagai pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Rasulullah bersabda, "Man taraka shalah faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat subuh dia telah kafir. Yaitu siapa yang bainal arti wal kufri kan bedanya seseorang dengan kekufuran atau kekafiran adalah saat seseorang meninggalkan sholat. Artinya di saat seseorang menegakkan sholat berarti dia sebagai seorang muslim. Saat dia meninggalkan sholat berarti dia sedang jatuh pada orang kafir. Dengan 5 kedudukan sholat yang amat sangat penting itu tentu kita sekali lagi tidak akan bermain-main dengan urusan sholat ini dalam kehidupan kita. Jika harus pentingkan dalam pelaksanaannya, bahkan sesuatu yang harus diwasiatkan oleh para orang tua saat sebelum meninggal dunia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam sebelum meninggal dunia. Maka butuh Nabi yang disatakan pada istrinya, anaknya, butuhnya adalah siapa yang kosong sepeninggal pun mati. Boleh manusia berwasiat urusan duniawi apapun, tetapi urusan sholat sangat penting, sehingga harus disampaikan, dibesarkan dalam segala kegiatan kepada anak kita. Bisa kita juga senantiasa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah yang bisa menegakkan sholat dan juga anak-anak keturunan. Supaya kita lebih mantap lagi, ada beberapa pentingnya sholat. Kedudukan sholat yang begitu amat penting, masih apalagi dalam Al-Quran tentang fungsinya sholat, manfaatnya sholat bagi orang muslim. Yang pertama, Quran sholat Al-Qur'an ayat 45 mengingatkan kita bahwa sholat itu mencegah dari berbagai kebid'ahan. Aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, sholat itu sebagai sarana untuk mengingat Allah. Zikir tertinggi manusia mengingat Allah adalah dengan menegakkan sholat. Firman Allah dalam Quran surah Al ayat 14, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingat aku. Firman Allah dalam surah Al ayat 14. Lalu yang ketiga, sholat sebagai sarana untuk mendapatkan ketenangan, dan kedamaian hidup kita. Alladzina amanu wa tasma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tenang, damai dengan berzikir mengingat Allah, dan ketahuilah dengan berzikir yang Tuhan tinggal. Sementara orang yang beriman dianugerah Allah ketenangan batin, ketenangan jiwanya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, ya Allah yang telah menurunkan ketenangan kedamaian di dalam hati orang-orang yang beriman. Tentu orang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang menegakkan salat, bukan hanya iman dalam Tuhan semata. Lalu yang keempat, sholat sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Semua manusia dalam hidupnya pasti diberikan problema, diberikan masalah, diberikan urusan yang kita tidak mampu untuk menyelesaikan kecuali atas pertolongan Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah semua urusan itu seharusnya kita kembalikan ke sana. Urusan kelahiran, urusan kematian, urusan jodoh, urusan rezeki, urusan keselamatan, urusan kebahagiaan, urusan
hal-hal yang masih bersifat kita tidak bisa melihatnya karena itu Rasulullah wa kata di nafsu ada taksi dan kata di nafsu kita manusia tidak tahu besok terjadi apa dan manusia tidak tahu di bumi dan kapan manusia akan mati, sehingga kita harus bertawakal kepada Allah dan kita memohon pertolongan Allah. Al-Hasan Al-Baqarah 45 wasma'imu bisabri wassalam. Jadikanlah pertolonganmu dalam itu adalah sabar dan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isma'ilu bisabri wassalam. Allah menegaskan di dalam Al-Baqarah 153. Salat juga sebagai cara untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, kedudukan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menegakkan salat tahajud wa min al-laili fatahajjadi ila taat asal masa baru juga maqam mahmud. Ditambah lagi Quran surat Al-Muzammil 1-5. Di sana Allah memberikan wa'ad tilil Quran al-Qadila inna sa'ulqi alaika qawlan. Orang-orang yang menegakkan sholat tahajud dengan baik, dengan sempurna, dengan penuh kekhusyukannya, penuh dengan istiqomahnya, penuh kehayatannya, dan juga keikhlasannya, maka dia akan diberikan Allah dan juga diberikan qawlan sabila, yaitu qawi bawah. Sholat juga sebagai sarana untuk mendapatkan ampunan Allah. Tentu di antara kita tidak ada manusia suci, manusia tanpa khilaf, tanpa salah. Untuk mendapatkan ampunan Allah, sholat sebagai sarana yang terbaik. Mulai dari wudhu pun Allah sudah menggugurkan dosa-dosa kita dalam bacaan sholat, mulai dari takbiratul sampai akhir, bahkan dengan doa-doa sesudahnya menggugur dosa-dosa kesalahan kita. Rasulullah pernah bertanya pada para sahabat, bagaimana wahai para sahabat kondisimu jika di depan rumah ada air yang sangat bersih, supaya air yang mengalir bersih, kamu mandi di situ 5 kali sekali. Seluruh sahabat menjawab dengan kompak, tentu kami bersih ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan penjelasan itu akan dari orang yang menegakkan salat. Kamu 5 kali disucikan dan dibersihkan oleh Allah. Innal hasanat yudhibus sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal soleh, utamanya sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa. Lalu yang beberapa salah sebagai sama mendapatkan kesehatan bagi jasmani dan rohani, sudah banyak para ahli yang telah memberikan penelitian riset bahwa sholat lebih bagus untuk meningkatkan daya imunologi, daya tahan tubuh dan segala penyakit. Sholat lebih baik dari hanya sekedar salat atau yoga. Walaupun salat dan yoga sudah ada manfaatnya, tapi sholat jauh lebih bagus daripada itu. Lalu juga sholat tentu untuk mendapatkan surganya Allah. Kalau orang-orang yang berdosa yang tidak menegakkan sholat, hidupnya susah, dihilangkan kesolehannya, tidak didoakan orang-orang yang soleh. Orang yang tidak sholat matinya mungkin dalam kondisi kehausan dan dalam kondisi lapar, matinya dalam kondisi nanti disiksa di alam kuburnya dan di akhiratnya masuk neraka syaqaq. Salah kamu bisa kenapa kamu masuk neraka syaqaq? Mengatakan bahwa sesuatu dan sesuatu juga tidak menegakkan salat. Itu bagaimana yang menegakkan sholat, apalagi sholatnya khusyuk, sholatnya dijaga. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un wa alladzina hum ala sholatihim yuhafizun, dialah orang-orang yang akan masuk surga firdaus. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Moga-moga amanat dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menegakkan sholat di waktu, kita tegakkan dengan sungguh-sungguh, kita sarankan, kita nasihatkan, kita pesankan kepada istri, anak-anak, cucu-cucu kita untuk menegakkan dengan sebaik-baiknya sesibuk apapun kita ngurus di dunia ini. Dan setelah itu tentu kita berharap di bulan Ramadan yang akan datang kita akan memetik dari segala apa yang telah kita paham di bulan Ramadan yang lalu, yang terus kita pelihara dan kita sirat di bulan Sya'ban ini, dan terus kita tambah-tambah ibadah kita selesai nanti kita dikabulkan Allah
bersuka dengan Ramadan dan barakallahu Amin. Amin. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم. وصحبه أجمعين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الحق والباطل اللهم انصر الإسلام في فلسطين اللهم انصر المسلمين في آمين. فلسطين آمين. وعليك الأمر جلس إسرائيل ربنا لا تزغ آمين. قلوبنا بعد إذ آمين. هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين. إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ربي أدخلني وأدخل شكرا وأخرجني وأخرجني واجعلني من لدنك سلطانا واجعلني من لدنك سلطانا ناصرا واجعلني من لدنك سلطانا ناصرا اللهم اجعلنا بلدتنا إندونيسيا بلد طيبة ورحمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا آمين. لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من سهل البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وسخاءة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون آمين. اللهم ارفعنا هذا البلاء والوباء والوباء والفحش والطاعون برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء ولا السماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال رسول الله أكبر